sekalipun kita tidak ada di ruangan yang sama, namun kita percaya Roh Kudus ada bersama kita dimanapun berada saat ini. Di tempat kita, rumah masing-masing, kita percaya kita bangun mezbah, hadirat Tuhan ada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bapa, Engkau baik setiap saat, apapun yang kami hadapi, situasi kondisi yang saat ini, namun kami percaya Engkau tidak sekali-sekali pun tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Engkau jumpai umat jemaat-Mu dalam kondisi keberadaannya masing-masing yang kami hadapi, namun tetap Tuhan setia. Yesus Kristus dahulu, sekarang, selamanya tetap sama. Roh Kudus, Roh Penghibur, menguatkan kami semua. Saat ini menerima firman Tuhan, kami siap Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul khotbah hari ini, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa berkat Tuhan yang dialami, yang kita alami, tidak selalu identik dengan kondisi semuanya lancar-lancar, maupun juga identik dengan perkara-perkara materi saja, atau hal jasmani. Tidak. Melainkan berkat rohani, berkat jasmani, sudah Tuhan sediakan bagi kita umatnya. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Apabila kita meminta kepada Dia roti, tidak mungkin Dia memberikan kita batu. Kalau kita meminta kepada Dia ikan, tidak mungkin Dia memberikan kita ular. Dia Bapa yang setia dan Bapa yang baik. Kita sebagai anak-anak tebusannya, kita memanggil Dia Aba, ya Bapa. Karena hubungan ini ada, akses ini, karena Yesus Kristus telah mati buat kita. Dan minggu akan datang kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia domba Paskah yang sempurna. Dia mati di kayu salib. Hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia kalahkan maut. Kita bersyukur kita telah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan kita percaya oleh darah Yesus juga segala sakit penyakit disembuhkan. Maupun segala virus apapun kami tolak, kita tolak dalam nama Yesus. Kita serahkan hidup kita di dalam pelindungan Tuhan. Kalau kita pun mati, kita mati bersama Kristus. Kita hidup bersama Kristus untuk kemuliaan Dia. Sekalipun yang kita hadapi kenyataan COVID-19, membawa kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak aman, ketidakpastian ekonomi, dan hal-hal yang ada di depan kita yang tidak ada kepastian. Namun, kita punya iman yang teguh, keyakinan yang teguh, bahwa Bapa pelihara kita. Filipi 4, mari kita buka, Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini berarti kekayaan Tuhan, kemuliaannya tidak terbatas. Dia sanggup pelihara kita walaupun ekonomi melemah. Bapak Ibu percaya bahwa sesusah-susahnya kita, bahwa ada jalan keluar bersama Dia. Karena Dia yang penuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun kesulitan yang kita hadapi, bersama Dia, kita dapat menanggung segala perkara. Kita dapat tanggung, karena Dia yang memberi kita kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Mari kita ucapkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi kemenangan buat kita. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita katakan Allah turut bekerja, bagaimana mungkin? Karena kondisi COVID-19 sepertinya hal-hal yang buruk yang terjadi. Namun mari sebagai orang percaya dengan kacamata iman, kita percaya bahwa Allah yang turut bekerja. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan.
dia bermaksud jahat terhadap kita. Namun Allah turut bekerja, yaitu mendatangkan kebaikan buat kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan masa depan kita, pengharapan kita. Namun Yesus datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan berarti tidak ada masalah. Hidup berkelimpahan berarti kita punya kekuatan menghadapi apapun yang terjadi, kesulitan apapun. Kelimpahan itu, yaitu kasih rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Ada kasih karunia, kekuatan, penghiburan, Roh Kudus bersama orang-orang percaya. Kita memasuki tahun 2020, tidak ada seorang pun bisa membayangkan apa yang sedang terjadi saat ini. Berapa bulan terakhir, COVID-19 ini membawa banyak perubahan. Suka tidak suka, kita lebih banyak ada di rumah. Dengan ada di rumah, juga ada e-learning, anak-anak belajar dari rumah, maupun juga kita bekerja semaksimal mungkin dari rumah, ataupun kita bahkan beribadah seperti sekarang ini dari rumah masing-masing. Allah turut bekerja. Iblis merancangkan untuk menggagalkan ibadah, menggagalkan kesehatan kita dan sebagainya. Namun kalau kita percaya Allah turut bekerja, maka kebaikan yang kita terima. Apa kebaikan? Contoh-contohnya Bapak Ibu coba renungkan. Lewat apa yang terjadi ini, apa kebaikan-kebaikan Tuhan? Kita dengan kondisi seperti ini, kita punya waktu yang lebih bisa kita pakai untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada waktu khusus yang lebih. Yang sebelum-sebelumnya kita terlalu sibuk. Setidaknya kita di rumah dengan kesibukan yang tidak ada di luar. Kita pergunakan waktu di rumah dengan sebijak mungkin. Bahkan anak-anak kita lebih perhatikan bagaimana keberadaan mereka. Hendaknya kita pergunakan waktu ini membangun mezbah di hadapan Tuhan. Maupun juga kita membangun diri kita, maupun juga membangun sesama kita, menghubungi orang-orang yang Tuhan taruhkan di hati kita. Bahkan memberkati mereka dengan sesuatu yang bisa kita berkati. Sekecil apapun kita bisa gunakan untuk memberkati sesama kita. Allah turut bekerja menanam kebaikan. Ini juga berarti bahwa di dalam situasi kondisi ini, apakah kita lebih dewasa di dalam Tuhan? Apa kita lebih lagi mengenal jalan-jalannya? Bersyukur senantiasa. Kadangkala kehidupan kita begitu cepat dan begitu sibuk, sehingga kita tidak pernah merenungkan kebaikan-kebaikannya. Lewat semua yang terjadi ini, Roh Kudus berikan kita kepekaan untuk mendengar suaranya. Apa kita benar-benar bisa membedakan kehidupan orang yang bergantung kepada Tuhan dengan orang yang tidak bergantung kepada Tuhan? Tentunya ada perbedaan. Kita percaya diberkatilah orang yang bergantung pada Tuhan, menaruh percayanya pada Tuhan. Namun bagi mereka yang menggunakan kekuatannya, maka akan kehabisan kekuatan dan akhirnya menjadi putus asa. Dan kita percaya lewat semua yang terjadi ini, Tuhan sedang melatih umatnya berperang dalam doa, berperang melawan negativitas, melawan segala hal-hal yang mencekam, terutama roh ketakutan, karena Dia tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan iman, maupun juga pemikiran yang sehat, kekuatan. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Kita dibentuk menurut rencana indah yang Dia sediakan. Karena Dia tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi Dia rancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, motivasi kita juga Dia murnikan.
lewat apa yang terjadi. Apa kita sungguh murni hidup kita hanya untuk Dia. Kita bekerja untuk Dia. Kita belajar untuk memuliakan nama Dia. Kita melayani dengan hati yang tulus. Tidak ada sebuah kemegahan tentang bangunan gedung, hal-hal lahiriah yang kita banggakan selama ini. Tapi dengan kondisi yang saat ini, semuanya tidak menjadi berarti. Kita percaya juga bahwa Allah terus bekerja berada kebaikan, bahwa Dia sedang menciptakan hal-hal inovasi yang baru. Inovasi di dalam pelayanan dengan apa yang terjadi ini membuat kita semua boleh dikatakan siap untuk tampil online dengan segala kekurangan maupun keterbatasan kita. Kita melangkah untuk belajar, untuk berbicara lewat online dan bahkan mengajar di online. Bahkan murid-murid seperti dipaksa untuk belajar efektif dari online seperti apa. Kita tahu Dia mempunyai banyak kreativitas karena Dia Allah pencipta. Dia menciptakan hal-hal yang baru lewat apa yang ada ini. Dan Dia adalah pokok anggur, mari tinggal di dalam Dia. Kita adalah ranting. Talenta apa, pengalaman kita sebanyak apa, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, maka kita akan, dan Dia tinggal di dalam kita. Dan Dia membersihkan kita supaya berbuah lebih banyak. Namun apabila kita jauh daripadanya, talenta kita menjadi tidak berguna. Pengalaman kita juga menjadi tidak berarti. Semua firman Tuhan yang disampaikan, kita yakin percaya tidak akan kembali kepada yang dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Bapak Ibu, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan, satu hari punya kesusahannya sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Hari ini harinya Tuhan. Mari bersukacita dan bergembira di dalam Dia. Karena Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, itu berarti bahwa hidup kita di dalam Dia. Dan kita mengasihi Dia. Yaitu lewat perkataan, perbuatan, pikiran kita, bahkan hasil karya, pekerjaan kita. Kita muliakan Dia. Kita berkati seseorang yang mungkin lewat doa. Kita doa ucapkan berkat ulang tahun. Mungkin kita kirimkan lewat kiriman online, sesuatu hadiah yang dapat kita bagikan. Hal-hal yang sederhana namun berarti bagi mereka yang menerimanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Allah turut bekerja bagi mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita adalah baik, suci. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Apa yang terjadi ini? Apakah virus, kuasa gelap, kejahatan, ketelanjangan, kekurangan, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari buka di Roma 8. Bapak Ibu sekalian, mari buka Roma 8 ayat 38 dan 39 bersama-sama saya ucapkan. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berarti kita tidak perlu takut. Apapun yang mau mencoba menghalangi kita, memisahkan kita dari Allah, digagalkan
dalam nama Yesus. Kita miliknya. Dia adalah Allah kita. Dia Bapa kita, dia Raja kita. Dia Tuhan kita, dia sahabat kita. Kita adalah mempelai wanita. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah milik kepunyaan kesayangannya. Mengasihi Tuhan, kita membangun diri kita. Seperti di Wahyu pasal 6 ayat 6. Keadaan ekonomi sesulit apapun. Namun jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu. Anggur dan minyak menggambarkan pengurapan Roh Kudus. Sukacita Allah, kekuatan kita. Biarlah sukacita Tuhan penuh. Sukacita surga membuat jiwa kita bersorak-sorai. Membuat jiwa kita bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membangun imun tubuh kita juga. Kita bangun diri kita sewaktu masih ada kesempatan. Hari masih siang. Kita tahu bahwa penggenapan tanda-tanda akhir zaman sedang digenapi. Kita ada di penghujung hari-hari terakhir. Mari benahi diri, bangun diri kita. Siapkan diri kita. Bangun mesbah. Bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Di zaman rasul-rasul. Di kitab Kisah Para Rasul. Kita tahu bahwa umat Tuhan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tetapi lewat penganiayaan yang ada, maka Injil diberitakan begitu luas sampai ke tempat-tempat yang awalnya Injil belum capai. Kita percaya apa yang dimaksudkan dirancangkan jahat oleh si iblis. Tuhan ubah minus menjadi plus. Lewat apa yang terjadi, Tuhan pakai kita semua membawa kabar keselamatan, Injil Yesus Kristus. Apakah ada Yesus dalam hati kita? Roh Kudus ada di dalam kita. Di mana dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Firman-Nya ada di mulut, ada di hati kita. Itulah kemenangan kita. Mari buka di 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul di gedung gereja atau gedung pertemuan yang biasanya kita beribadah karena kondisi, faktor kondisi dan situasi. Namun karena kita adalah bait Roh Kudus, di mana kita berada bersama keluarga kita, kita bangun pujian penyembahan, mesbah, dan kita dengar firman Tuhan, renungkan, ucapkan, dan bagikan firman satu dengan yang lain. Apa yang kita terima dari khotbah minggu maupun tontonan dari YouTube, khotbah-khotbah, bahkan nyanyian-nyanyian menjadi perenungan buat kita. Kita hidup di dalam zaman anugerah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari terus kita bagikan. Karena ada tiba waktunya, hari penghakiman akan tiba. Bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, satu-satunya dia diselamatkan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan Yesus Kristus, maka diselamatkan. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Kita adalah pembawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini konteksnya kita ada di rumah, di dalam komunitas pekerjaan, kita ada di dalam mungkin online dan sebagainya. Pakai segala kesempatan, upload apa yang berguna untuk membangun jiwa-jiwa dekat dengan Tuhan. Lakukanlah. Roh Kudus menyertai. Mari buka Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati ketika hidup kita diperuntukkan untuk Tuhan. Berkarya untuk Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan. Lewat kesempatan ini kita di rumah belajar. Mungkin hal-hal yang belum pernah kita pelajari. Mungkin ada talenta yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Mari ambil waktu kesempatan untuk mengeksplorasikan apa yang sudah Tuhan depositkan dalam hidup kita. Dan kita pergunakan lipat gandakan hasil karya maupun nyanyian maupun alat musik. Kita belajar banyak hal yang kita bisa lakukan. Sekali lagi sebagai penutup Roma 8 ayat 28. Kita baca sekali lagi bersama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya baca yang terakhir yang di bagian yang C. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih, kita dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk rencananya digenapi. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan sekali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia memanggil kita. Kita tahu kedatangan Yesus semakin dekat. Persiapkan diri kita. Hidupi firman Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bila kita hidup menggenapi rencana, tujuan Allah. Agar keselamatan ada di seluruh muka bumi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah itu saya akan doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami. Engkau beserta kami, umat jemaat-Mu dimanapun berada, kondisi apapun, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan. Allah itu baik setiap waktu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kami adalah panggilan-Mu Tuhan. Kami mau hidup menggenapi rencana-Mu. Kami baik Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami ingin berbuah-buah banyak, Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari angkat kedua tangan. Saya akan doa ucapan berkat buat Bapak Ibu sekalian. Mari angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus. Dia memalingkan wajahnya tertuju kepada engkau dan menyertai kita sekarang. Sampai Maranatha Dia datang kembali, menjemput kita di awan-awan. Dia Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat-Nya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian dan sisi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.